Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita dari kelompok 4. Perkenalan dulu yuk. Perkenalan dari aku ya. Perkenalkan, nama aku Salma Jihanabilah, nomor absen 29. Saya Halina Amalia Safitri, nomor absen 11. Saya Permata Buktiasih, nomor absen 26. Saya Salma Haya, nomor absen 28. Selamat menonton video kita ya. Enjoy for watching. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. 1. Ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. 3. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. 4. Kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Ide dan peluang usaha ikan konsumsi. Kegiatan budidaya ikan konsumsi saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, usaha pembenihan. Usaha pembenihan merupakan salah satu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan. Kedua, ada usaha pendederan. Usaha pendederan merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan, tetapi ukurannya lebih besar dari output pembenihan. Lalu yang ketiga ada usaha pembesaran ikan. Pembesaran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah ikan berukuran konsumsi. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha pembenihan ikan konsumsi adalah A. Men atau manusia. Sumber daya manusia adalah faktor daya yang berasal dari manusia. Dalam sebuah kegiatan usaha, manusia adalah faktor yang paling penting karena sebagai pelaku utama yang melaksanakan proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. B. Money atau uang. Uang adalah faktor yang dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi, seperti untuk pembelian bahan baku yang akan diolah, perawatan mesin produksi, ataupun gaji para karyawan. C. Ada material atau bahan. Material adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha, terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. D. Mesin atau peralatan. Mesin berasal dari bahasa Inggris yang artinya mesin. Mesin adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah proses produksi. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, alat-alat yang mendukung proses produksi pun juga menjadi lebih canggih sehingga dapat menghemat biaya dan tenaga. E. Metode atau cara kerja. Metode adalah penetapan cara kerja atau tips-tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. Dalam sebuah proses produksi diperlukan metode yang membimbing seseorang untuk menghasilkan produksi yang sangat baik. Tanpa sebuah metode tidak akan ada petunjuk untuk melaksanakan proses produksi, akibatnya produk yang dihasilkan tidak memuaskan. F. Market atau pasar. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam penunjangan kelancaran usaha. Jika proses produksi dihentikan, maka pengusaha akan kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, pengusaha harus mengetahui produk seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen sehingga dapat dipasarkan dengan baik. G. Information atau informasi. Informasi juga dibutuhkan agar usaha menjadi lebih lancar dan berkemajuan. Proses produksi tidak akan berkembang dengan baik jika tidak memiliki informasi pasar produk usaha dari seseorang profesional maupun dari berbagai media seperti internet, buku, majalah, maupun koran. 3. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi.
Perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan harus dipikir baik-baik karena berdampak jangka panjang. Pemberian nama perusahaan harus berorientasi ke depan, tidak hanya pada faktor-faktor yang kekinian. Lokasi. Lokasi terbagi atas lokasi perusahaan, lokasi pertokoan, dan lokasi pabrik atau industri. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi, yaitu 1. Backward linkage atau disebut pertalian ke belakang, dan 2. Forward linkage atau disebut pertalian ke depan. Komoditi yang diusahakan. Pemilihan komoditi yang akan diusahakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Membanjirnya permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis hasil usaha tertentu, baik berupa barang-barang ataupun jasa. 2. Teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi masyarakat akan barang-barang atau jasa tertentu. 3. Kurangnya saingan dalam bidang usaha yang kita kerjakan. 4. Adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing usaha dengan orang lain dalam mengembangkan suatu bidang usaha yang sama. Konsumen yang dituju. Prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Pasar tujuan. Sebuah perusahaan yang mulai memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar atau market leader, penantang pasar atau market challenger, pengikut pasar atau market follower, atau perelung pasar market nicher. Partner yang diajak kerjasama. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Walaupun persekutuan ini banyak dilakukan dalam bidang usaha untuk yang mencari laba, tetapi ada juga persekutuan yang dibentuk untuk tidak mencari laba. Bentuk partnership dapat mengatasi beberapa kelemahan yang terdapat pada bentuk usaha perseorangan. Personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Pilihlah seseorang untuk menjalankan perusahaan karena kejujurannya. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Pada umumnya, pengusaha pemula pada saat akan mendirikan usaha, jumlah modal yang tersedia sangat minim. Modal utama adalah semangat dan kejujuran. Jika modal yang dimiliki pengusaha sangat terbatas, maka dapat dilakukan kerjasama dengan partner yang masing-masing menyetorkan modalnya. Semua sumber dan kemampuan pengumpulan modal ini harus ditulis. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Peralatan yang perlu disediakan adalah sesuai dengan kepentingan usaha. Peralatan usaha pertokoan akan berbeda dengan usaha kerajinan dan industri. Untuk pertama kali membuka usaha, pikirkan peralatan yang sangat diperlukan. Peralatan yang tidak begitu diperlukan penggunaannya sebaiknya tidak dibeli terlebih dahulu, sebab akan mengganggu uang kas. Ada dua hal yang dipertimbangkan dalam menyediakan peralatan, yaitu ekonomis dan prestis. Penyebaran promosi. Sebagai suatu usaha baru, tentu belum dikenal oleh masyarakat. Oleh sebab itu, harus direncanakan apakah usaha ini perlu diperkenalkan atau dipromosikan, apakah tidak. Jika ada tarik nafas dulu, Tias. Penyebaran promosi. Sebagai suatu usaha baru, tentu belum dikenal oleh masyarakat. Oleh sebab itu, harus direncanakan apakah usaha ini perlu diperkenalkan atau dipromosikan atau bahkan tidak. Jika akan dipromosikan, harus direncanakan bentuk promosinya, tempat atau media mempromosikannya, keunggulan apa yang akan ditunjukkan. 4. Kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia pada tahun 2001 sebesar 9,69 kg per kapita per tahun, meningkat menjadi 17,1 kg per kapita per tahun pada tahun 2005.
Salah satu usaha pembenihan ikan yang berkembang di Indonesia adalah ikan lele. Lele adalah salah satu jenis ikan yang bergizi tinggi sehingga mampu mendukung asupan masyarakat untuk mengonsumsi ikan yang kaya akan omega 3. Ini juga merupakan jenis ikan yang digemari masyarakat walaupun pada tahun 1990-an ikan lele belum begitu populer sebagai makanan lezat, namun oleh warung pecel lele menjadi makanan populer yang merakyat dan menyebar ke mana-mana. Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2010, dengan produksi benih per hari lebih dari 175.000 benih lele membuktikan bahwa Kabupaten Boyolali menjadi salah satu sentra usaha pembenihan ikan lele di Indonesia. Namun jika dikaitkan dengan kebutuhan benih di wilayah ini yang mencapai lebih dari 300.000 ini per hari membuat peluang usaha pembenihan semakin terbuka. Terima kasih udah menonton video dari kita. Semoga nggak di skip-skip ya. Jangan lupa nih, like, comment, and subscribe. Dadah. Loncengnya belum. Loncengnya.